Hai guys. Mulai. Kaget aku. Hai guys. Hai guys. Berketepatan tanggal berapa sekarang, Pak? 20. Tanggal 20 ya, Pak ya? Ya, di penghujung Ramadan. Nah, di penghujung Ramadan untuk tahunnya 1444 Hijriah. Tapi untuk Masehinya tahun 2023. Kok iso ngomong 2023 ditambah piro? Tinggal ngurangi aja toh, Pak. Tinggal ngurangi lur. Iya. Bukan nerangke lur. Males. Nah, kenapa ini, kok saya pakai kacamata? Hari ini bertepatan dengan alhamdulillah fenomena alam. Gerhana matahari. Ya. Makanya suasana agak bleret-bleret piye. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan keberadaan saya di sini itu di mana. Gogo dalam ya, Pak ya? Kauman. Nah, kita berada di Gogo Dalem, Desa Kauman. Lebih tepatnya sekarang kita mengunjungi makam Sentono. Sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan Sentono? Kita di gerbang masuk Raden Tumenggung Nitinegoro, Dusun Kauman, Gogo Dalem. Nah, pas kesirahan. Nah, dulu saya pernah kesini sama Kang Seno, pernah kesini sekali. Cuma kala itu kita belum tahu atau belum mengenal tentang sejarah beliau. Tapi sekarang sedikit ada kisah tentang beliau, bahwa beliau merupakan salah seorang tumenggung yang mengikuti perjuangan Diponegoro. Kok saya bisa tahu? Secara kebetulan kemarin waktu saya mencari-cari data atau mengulik data di internet, menemukan PDF, dan PDF itu yang saya cari adalah Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo. Nah, mencari PDF tentang beliau, ternyata Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo itu merupakan teman seperjuangan dari Raden Tumenggung Nitinegoro. Secara kebetulan kita diberi sedikit pencerahan dari PDF tersebut yang mengatakan beliau berdua itu adalah seorang tumenggung atau petinggi dari sebuah keraton Jogja yang mengabdikan diri kepada Pangeran Diponegoro untuk berperang atau membantu perang Pangeran Diponegoro. Nah, kita sudah sampai di depan makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman belusuker makam sepuh sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berbasis tentang kesejarahan ataupun kebudayaan daerah. Hanya senang melakukan sebuah perjalanan yang menurutku bermanfaat untuk pribadi saya, syukur bermanfaat untuk orang lain. Dalam rangka melaksanakan survei lokasi yang saya kunjungi, biasanya saya memilih tempat yang mengandung unsur jejak sejarah, entah itu masa klasik, masa kolonial, punden, atau petilasan yang dikeramatkan, dan makam-makam yang dianggap sepuh atau tua. Saya masih ditemani Pak Nanang. Nah, disinilah makam beliau, makam Sentono Simbah Raden Tumenggung Nitinegoro. Kalau kedatangan saya kemarin untuk yang pertama kali bersama Kang Seno, pintunya dikunci.
Nggak tahu kalau ini dikunci lagi atau enggak. Nggak tahu, semoga saja enggak dikunci lah. Nah ini benda-benda yang dikeramatkan. Ada batu duplak. Nah, batu duplak itu adalah watu lumpang. Terus batu bersejarah Mbah Dugdeng. Terus ada lagi Mbah Dugdeng. Nah mungkin ini makam beliau, mungkin karena ada dua nisan. Makam-makam ulama sini banyak loh. Nih Kiai, siapa ini? Kiai. Terus ini juga makam Nyai. Oh, Kiai Jamiah. Niki yang ini makam Kiai Jabaruddin. Assalamualaikum. Makam Kiai Jamsari. Wah, dikunci malih niku berarti, Pak. Perjalanan saya kali ini akan membahas tentang makam salah seorang tokoh yang konon katanya atau legenda rakyatnya beliau adalah salah seorang yang pertama kali membuka desa. Tokoh tersebut terkenal dengan sebutan Tumenggung Nitinegoro yang makamnya berada di Dusun Kauman, Desa Gogodalem, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Nisannya istimewa, Pak. Nisannya apik, istimewa nih, Bu. Berawal dari kisah perang Diponegoro yang disebut dengan Perang Java atau The Java Orlog pada tahun 1825 sampai 1830 dengan tokoh Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo. Mengutip salah satu sumber dari rogobrantibandung.blogspot.com, Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo terlahir kurang lebih pada tahun 1780 sebagai anak kedua dari Raden Ngabehi Suro Taruno III, merupakan masih keturunan dari ayah garis ke-6 dari Ingkang Sinuhun Kanjeng Senopati Amangkurat Agung, keturunan dari Pangeran Notobrata I, ibu garis keempat dari Ingkang Sinuhun Kanjeng Senopati Pakubuwono I atau yang disebut dengan Pangeran Puger dari Bendoro Pangeran Haryo Puruboyo Lumajang. Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo dibesarkan di daerah Gagatan. Sejak usianya masih menginjak 8 tahun, Prawiro Digdoyo kecil sudah memiliki keahlian khusus di bidang menunggang kuda. Gagatan merupakan dukuh di kaki Gunung Kendeng terletak di tepi Sungai Ketoyan, Wonosegoro. Pada tahun 1825, Perang Diponegoro pecah di Tegalrejo, Magelang, hingga imbasnya sampai ke Boyolali. Penjajahan Belanda kian hari kian menjadi-jadi. Hal tersebut dinyatakan dalam buku The Java Orlog Jilid 1 halaman 362. Kegigihan Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo dan Ingkang Sinuhun Kanjeng Senopati Pakubuwono VI dalam menumpas penjajah Belanda digambarkan sebagai seorang yang naik kuda baru ditangkap dari dalam hutan dan terus dinaiki sampai ke medan perang. Sedangkan Ingkang Sinuhun Kanjeng Senopati Pakubuwono VI digambarkan seperti seekor harimau atau macan yang buas keluar dari sarangnya menerjang barisan depan tentara Belanda. Namun perlawanan tersebut tidak dipimpin oleh dua orang tokoh saja. Dalam narasi disebutkan yang membantu peperangan di Boyolali melibatkan Kiai Singo Mancat, Imam Rozi, Kiai Singo Ludro Umar Sidik, Kiai Suhondo Som, Kiai Singo Yudo pada tahun 1827. Pertempuran pecah di desa Klengkong. Kala itu pihak dari Belanda dipimpin oleh Mayor Has, Kapiten Win dan Kapiten Rachel, dan senopati-senopati dari Mataram antara lain Bendoro Pangeran Haryo Murdaningrat, Bendoro Pangeran Haryo Hadi Winoto, Bendoro Pangeran Haryo Hadi Wijoyo, dan Raden Tumenggung Nitinegoro. Dari peperangan tersebut kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama atau imbang. Juga menyebutkan dalam narasinya bahwa Raden Tumenggung Nitinegoro berada di pihak Belanda bersama dengan para penggede dari Keraton Mataram Ngayogyakarta.
Bahkan dalam harian Solo Pos juga menyebutkan bahwa istilah Tritunggal itu disebutkan nama-nama yang menyusun siasat perang Diponegoro atau Perang Jawa antara lain: 1. Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo. 2. Ingkang Sinuhun Kanjeng Senopati Pakubuwono VI yang berjuluk Sunan Banguntopo. 3. Raden Mas Ontowiryo yang kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro. Sumber lain dari fdokumen.com yang memberikan pernyataan tentang kisah Kanjeng Raden Tumenggung Nitinegoro. Kanjeng Raden Tumenggung Nitinegoro adalah putra seorang Bupati Kendal yang tidak disebutkan nama bupati tersebut. Ketika itu beliau berkelana mencari putranya yang bernama Raden Santren. Setelah lama dalam pencarian, akhirnya berhasil menemukan putranya itu di desa Selomiring. Selain perjalanan waktu, Raden Santren dijadikan menantu oleh Raden Mertongasono, seorang tokoh masyarakat terkemuka di desa Selomiring yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Dari perkawinan putranya itu, Kanjeng Raden Tumenggung Nitinegoro mendapat seorang cucu yang bernama Wongso Taruno. Setelah dewasa bersama dengan warga Selomiring, Wongso Taruno bercocok tanam padi gogo sebagai salah satu mata pencahariannya sehari-hari. Pada suatu ketika Wongso Taruno menghadap ke Raja Surakarta untuk mempersembahkan nasi liwet yang berasal dari padi gogo hasil bumi dari desa Selomiring. Sampai keraton, nasi yang dibawanya itu masih dalam keadaan hangat dan membuat sang raja merasa tersanjung. Lalu berpesan kepada Wongso Taruno untuk menamai desanya tersebut dengan sebutan Gogo Dalem yang berasal dari Gogo yang dialem atau dipuji. Berasal dari pujian itulah nama Selomiring menjadi nama desa dengan sebutan Gogo Dalem, merupakan cerita rakyat yang disampaikan oleh kepala desa yang akrab dipanggil dengan sebutan Pak Samudi. Ada beberapa tinggalan dari Kanjeng Raden Tumenggung Nitinegoro berupa bangunan masjid dan kitab Blawong. Kitab Blawong adalah kitab yang ditulis dengan tangan dan membutuhkan tidak sedikit waktu, itu pun dengan tahap tirakat maupun riyadhah. Selagi sumber yang sah sebagai penguat sejarah belum diketemukan, maka asumsi pasti akan berkata lain, dan setiap pemikiran akan mengeluarkan pendapat masing-masing. Jamiah. Ini yang ini makam Kiai Jabaruddin.